Yo guys, kembali lagi bersama gua Ken Wilboy. Di video kali ini kita akan membahas sedikit berbeda ya. Kita akan membahas apa yang akan gua lakukan kalau gua harus mulai dari nol lagi. Jangan sampai ya, jangan sampai. Tapi kalaupun harus mulai dari nol, mungkin ini step by step yang gua akan lakukan. Ataupun mungkin bahasanya kita ganti. Kalau gua bisa punya mesin waktu, pergi ke masa lalu, gua masih dari nol tapi dengan pengetahuannya sekarang, ya nggak ada koneksi, nggak ada uang, nggak ada modal semuanya, tapi dengan ilmu yang sekarang gua miliki, ini yang akan gua lakukan. Ya buat yang belum tahu gua Ken Wilboy, seorang, founder dari Fortuno Group dan juga gua trader dan pengusaha, usia 24 tahun dan katanya orang-orang bahkan udah banyak ya artikel-artikel yang membahas, gua sudah mencapai 100 miliar rupiah di usia yang masih 24 tahun. Yes, dan oke langsung aja kita tanpa banyak basa-basi. Yang pertama akan gua lakukan adalah gua akan cari mentor atau role model yang tepat. Ya, jadi mungkin zaman berbeda ya. Kita nggak bisa ngomong kalau usaha itu, oh usahanya sekarang masih jalan. Oh harus bisnis ini nih, ini yang terbaik. Oh usaha ini, usaha A, B, C yang terbaik. Misalnya usaha, oh sekarang gua trading terbaik di kripto, di forex, itu yang terbaik. Itu untuk saat ini. Ya, kalau waktu dulu mungkin berbeda. Nanti di masa depan apakah masih bagus? Bisa jadi berbeda juga. Yang penting kuncinya apapun yang kita kerjakan, kita harus lihat ada orang yang udah berhasil di bidang itu. Ya. Nah, orang itulah yang akan kita jadikan mentor atau role model. Orang yang udah berhasil. Dua akan gua lakukan kalau gua mulai lagi dari nol, gua akan lihat orang sekitar gua, apa yang orang kaya sekitar gua itu lakukan. Ya, jadi karena gini, orang itu kadang-kadang kita punya role model, tapi role modelnya jauh. Di Amerika, di Eropa, di mana lah jauh. Nggak bisa di-copy plek ketiplek, kita harus adaptasi juga. Contoh, ini pinter loh. Kalau lu lihat McD di Indonesia jualan ayam kan. Padahal di aslinya di Amerika itu McD ini nggak jualan ayam goreng, dia jualannya cuman burger. Tapi nah itu harus copy apa yang orang sekitar, yang orang kaya sekitar lakukan. Karena gini, orang bisa jadi kaya karena dia bisnisnya laku. Usahanya atau apapun yang dilakukan berhasil lagi dari nol. Yang ketiga adalah buang mindset cepat kaya itu. Buang lah. Karena nggak ada gunanya ya. Semua yang ngejanjin lu ini bakal cepet kaya, ini bakal gampang. Itu semua jual mimpi. Ya menurut gua jual mimpi, misalnya ada peluang reseller, ada peluang franchise, ada orang jualan kelas A, B, C, D. Bilang, wah gabung nih bayar segini lu bisa kaya jadi segini. Lu cukup modal segini bisa kaya. Kebanyakan dari yang seperti itu adalah bullshit. Ya bullshit. Jadi lu harus filter-filter, apalagi kalau lu mikir lu gabung sekarang ini cepet kaya nih, aduh udahlah tinggalin lah itu. Gak ada ya yang seperti itu karena semua itu butuh proses. Dan lebih parah lagi bukan hanya jual mimpi, yang bilang ini bisa cepet kaya nih enak gak usah kerja dan lain-lain. Bisa jadi dia bahkan ini udah lebih parah lagi ya, bisa jadi sedang menipu. Jadi sebenarnya dia mau ngejanji-janji tapi nanti bakal one prestasi, bakal ngabur dari janji-janjinya. Karena ya gue sendiri udah beberapa kali ya mengalami dalam hidup tergiur ya sama sesuatu penawaran yang too good to be true ternyata bener. Jadi kalau udah ada penawaran-penawaran yang kira-kira aneh ya ini gak masuk akal. Kok bisa begini? Kemungkinan bukan lu lagi beruntung, bukan. Tapi lu sedang ditipu, lu sedang dibodohi. Jadi pinter-pinter lah, gak ada ya mindset cepat kaya. Kemudian yang keempat, kalau gua mau balik lagi ke titik nol, bukan mau ya, kalau gua harus balik ke titik nol, gua akan fokus di satu bidang. Ya, karena ini masih berhubungan sama poin-poin yang tadi. Bidang yang bisa menghasilkan tuh banyak, tapi kalau lu mau kaya, lu mau benar-benar menghasilkan, lu harus jadi the best, lu harus jadi number one. Nggak bisa number two, number three. Ya mungkin number two, number three masih lah ya. Tapi kalau udah number five, number six, udah. Lu gak akan dapat apa-apa. Lu dapat remah-remahnya aja di suatu industri. Jadi mungkin lu harus perhatiin namanya 80-20 rules ya. 80-20 rules tuh gini. Di dalam suatu industri apapun, 80% dari total penghasilan akan dimakan atau
diambil oleh top 20%. Jadi memang seperti itu statistiknya. Bahkan kalau menurut gua biasa kalau dalam suatu persaingan top 3 ini bakal mengambil seluruh mungkin 90% dari seluruh apa seluruh market share ini kue, misalnya kue dibagi-bagi nih kayak pizza 80 sampai 90% tuh masuk semua ke top 3. Yang udah nomor 4, 5, 6 udah nggak kebagian apa-apa kan. Contohnya gini aja simple. Misalnya lu ke restoran, harganya sama, ya lu mau makan nasi ayam. Harganya sama, jarak sama. Lu pasti pilih yang lebih enak atau yang ya tetap enak tapi kalah enak. Pasti pilih yang lebih enak dong. Semuanya sama, jaraknya sama, harganya sama, tempatnya sama, nggak ada kelebihan apapun. Cuman beda satu lebih enak, satu lebih nggak enak sih. Ya pasti pilih yang lebih enak dong. Ya itu, ya sama ketika kita melakukan apapun di industri apapun ya. Memang faktanya seperti itu fakta pedas ya di industri apapun. 80% hasil itu masuk ke 20% orang. Bahkan bisa 90% masuk ke 10%. Top 10% di atas. Ya memang itu. Ya makanya kita harus be the best kalau kita lakuin apapun. Kalau lu dari awal lu belum jago udah wah kesana kesini akhirnya nggak jadi apa. Dan ini terjadi juga sama gue. Dulu kenapa gue belakangan ini jauh ya lebih cepat naik semuanya. Karena gue fokus di bidang yang gue kuasai. Gue fokus di bidang trading, investment. Walaupun trading gue itu fokus ya. Gue kebanyakan trading hanya di gold dan bitcoin. Kalau dulu gue masih bingung-bingung nih kemana. Dan gue juga bukan cuman itu tapi fokus usaha gue. Fokus jalanin usaha Fortuno. Kalau dulu gue kesana sini. Makanya ya gak bisa grow kemana-mana. Gue sempet dulu buka franchise makanan. Nyobain lah. Itu kan belok banget. Jauh banget sama yang gue kerjain di bidang finance. Tapi ya dulu FOMO lah. Akan selalu ya. Ini tuh akan selalu rumput tetangga itu akan selalu kelihatan lebih hijau. Itu udah pasti. Ya tapi percayalah. Apapun kalau lu pindah-pindah. Percuma. Itu semua akan jadi nothing. Gak akan ada hasilnya. Karena ketika lu baru mau pindah. Lu di sana jadi beginner lagi nih. Newbie. Sedangkan orang lain udah bertahun-tahun di bidang itu. Udah 5 tahun, 10 tahun. Ya lu pasti kalah lah. Belajar lagi dari nol ya. Kapan jadi 100-nya nol terus nih. Ya. Kemudian next point nomor 5 yang akan gue lakukan. Kalau gue mulai dari nol. Ya fokus take action ya. Setiap hari kita take action. Apa yang bisa dilakukan. Kadang-kadang halnya kita yang lakukan kecil ya. Sebatas contoh nih gue lagi bikin video setiap hari aja. Fokus setiap hari. Hasilnya gimana kalau udah ditarik setahun. Bahkan ditarik 5 tahun. Ya hasilnya akan drastis. Ibaratnya naik tangga step by step. Lama-lama udah nyampe lantai 2. Sampai lantai 3, lantai 4, lantai 10. Nah itu. Pertama kan satu step. Nah itu yang harus kita lakukan setiap hari ini. Kurangin nunda-nunda. Take action aja. Kerasanya sekarang gak ada rasa. Tapi kalau lu konsisten tiap hari. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Wah drastis. Beda jauh. Karena gini. Sukses itu rumusnya adalah peluang dikali aksi. Jadi bukan hanya kebanyakan orang kan mikir. Sukses ini peluangnya aduh gak ada peluang. Gak gimana. Sukses tuh kadang-kadang kan peluang tuh macam-macam ya. Peluang itu bisa modal. Bisa privilege, mungkin privilege orang tua. Bisa jadi memang ada ide bisnis baru nih yang ada di luar negeri, di Indonesia belum ada. Itu peluang. Tapi kalau gak ada aksinya nol ya. Peluang itu akan selalu jadi nol. Berapa bagus pun peluang lu untuk sukses, lu privilege lah, orang tua lu konglomerat, edukasi lu pinter banget, IQ super tinggi. Semua itu bakal jadi nothing kalau lu gak kerjain, gak mulai. Ya, karena gak ada aksinya. Dan sebaliknya peluang yang gak terlalu bagus, kita aksi terus, ya lumayan lah ada hasilnya. Ya tapi ya lu harus pinter-pinter juga. Peluangnya jangan terlalu kecil juga dong. Ya misalnya kita ngelakuin aksi nih tiap hari. Nah kita nyari peluangnya harus pinter-pinter juga lah. Walaupun kita aksi setiap hari jangan sesuatu yang udah gak relevan. Contoh. Kalau zaman dulu kan ada ya orang becak, pengendaranya itu mengkayuh, bose, naik sepeda gitu kan becak. Kalau sekarang
kita mau usaha beca atau kita ngebeca itu, narik, nggak akan bisa lah, zamannya udah lewat. Lu kerjain setiap hari capek keringetan pun bukan mau ngendahin ya, tapi nggak akan bisa kalau sekarang. Kalau zaman dulu ya mungkin bisa lah nabung ya dikit-dikit. Dari mulai punya beca lama-lama jadi juragan beca, banyak beca. Kalau sekarang nggak bisa, peluangnya udah kelewat. Harus mungkin becanya diganti pakai belakangnya pakai motor, nggak bisa pakai sepeda lagi. Ya itu, ya ngerjain sesuatu jangan yang udah sunset, udah kelewat. Fokus apa yang buat masa depan, yang peluangnya juga jangan jelek-jelek amat lah. Walaupun lu action tiap hari. Ya karena ya harus dua-duanya itulah. Kalau bisa peluangnya bagus, aksinya bagus ya pasti. Pasti kaya. Makanya ya ada yang bilang kan, jadi anak orang kaya enak. Anak orang kaya tuh peluangnya besar. Ya, tapi ya tergantung aksinya juga. Ada lagi orang yang rajin banget nih. Misalnya ya bukan ngerendahin ya. Lu kuli, rajin banget. Tapi lu ya tiap hari nggak belajar. Cuman oke, gua kuli. Ngangkat apa nih? Ngangkat batu, ngangkat beras tiap hari dari A ke B, A ke B. Dan lu ngangkatnya juga manual, nggak pakai alat, nggak pakai apa, digotong aja. Cuman jadi tukang angkut-angkut barang gitu. Atau tukang mulung sampah, bukan ngejelekin ya. Setiap hari. Ya nggak bisa dong, itu berarti aksinya kebanyakan peluangnya terlalu sedikit. Nah harus balance ya, balance. Makanya harus belajar terus dan bukan berarti gua ngerendahin ya. By the way ngomong-ngomong soal, misalnya mulung sampah, awalnya mulung lama-lama bisa Pak punya bisa jadi. Gua pernah lihat ada orang awalnya mulung, lama-lama punya pabrik pengolahan sampah. Pemulung dari dia mulung sendiri, pemulungnya jadi punya tim 100 orang pemulung. Mulungin apa dia recycle botol, ada yang recycle besi. We never know ya, tapi kalau lu cuma ngerjain tiap hari begitu aja nggak ada improvement ya peluangnya berarti nggak bagus, nggak akan kemana-mana. Dan take action ya, balik lagi ke tadi take action tuh jadi lu juga harus bikin list setiap hari, besok itu mau ngapain. Nah kalau gua setiap malam ya, gua udah pikirin besok mau gini. Gua udah sediain tuh, oke hari ini nih, yang pasti misalnya gua mau bikin video ini, harus kesini, ngurusin urusan A, B, C. Setiap hari tuh listnya udah gua bikin dari malam sebelumnya, jadi begitu gue bangun gue udah tahu hari ini mau ngapain nih. Jangan sampai lu bangun bingung ngapain ya hari ini mau ngapain. Ya udahlah ikutin rutin aja, nggak ada rencana ya. Tiap hari tuh bangun bingung mau ngapain, selalu bingung. Itu juga nggak akan kemana-mana. Ya nggak boleh bangun bingung mau ngapain tuh, itu udah salah kalau bangun sampai bingung mau ngapain. Rata-rata kan orang yang pengangguran begitu, bangun bingung ngapain ya hari ini, ngapain ya. Itu harus kita udah punya rencana buat besok tuh mau gimana. Karena percaya nggak percaya ya, tapi kita mungkin ngerasa apa bedanya lah ya. Atau kita mau ngerjain sesuatu kita tunda lah 1 hari 2 hari. Tapi hal itu tuh compounding. Ya jadi kalau lu nggak pernah nunda sesuatu langsung kerjain. Cet, tanpa kerasa kita naik tangga satu udah di lantai 2. Udah di lantai 3. Tapi kalau ya nantilah nggak sampai lama. Ya jadi ya itu penting. Ya, take action ini penting banget. Ya sama lah kayak gua cerita dulu sedikit. Gua sampai bisa pindah jenis usaha. Itu kan butuh suatu apa ya, keberanian ya, take action. Atau enggak gua mau bikin konten nih, gua bikin ngedukasi orang nih. Awalnya nggak ada yang nonton. Tiap hari terus dikit-dikit. Gua nggak nunda, ya udahlah nanti gua mau mulai mengedukasi minggu depan aja lah, bulan depan, tahun depan lah, tunggu. Enggak, gua lakukan. Ya dulu gua pertama kali mulai mengedukasi orang di YouTube, bukan cuma di YouTube ya, di berbagai sosmed. Bahkan equipment yang gua pakai nggak kayak sekarang. Dulu gua ingat rekamnya pakai HP. HP-nya Xiaomi. Gua cuman dibantu nggak punya lightingnya pakai matahari, jadi nunggu siang aja dulu. Ya udah. Dan gua pertama dulu awal mulai ngedukasi rekamnya outdoor pakai HP. Jadi modalnya murah sekali lagi itu. Gua beli tripod HP atau enggak, HP-nya ditaruh di kursi lagi itu awal-awal. Jalan berapa hari gua belilah tripod HP, ngemodal dikit. Belum menghasilkan tapi ya gua mulailah ngemodal, ibaratnya investasi kan jangka panjang.
Tetapi gue lakukan setiap hari. Kalau gue nggak mulai, dulu mulai mengedukasi, mulai di sosmed, atau nggak mulai ke industri finance, ya sekarang nggak akan sampai detik ini. Tapi yang paling kelihatan mungkin yang kenapa gua kasih contoh konten, karena konten lu bisa scroll semua ya. History yang zaman dulu banyak tuh. Artefak lu bisa ngeliat. Ya dari perbedaan kualitas kamera, kualitas audio semua, lighting. Ya lu bisa lihat, tapi kalau gua nggak mulai dulu ya sekarang nggak akan sampai di sini ya. Sedikit terus sedikit-sedikit. Dulu gua mulai dari pakai HP Xiaomi, rekamnya outdoor, nggak punya tripod, mulai nambah tripod lah. Terus dari tripod upgrade lagi lah, beli lighting lagi itu, beli lighting ring lightnya masih yang wattnya kecil, nggak terlalu terang, tapi lumayan lah ngebantu. Nah, dari sana upgrade lagi kamera, mulai pakai kameranya nggak bagus dulu, ya burem lah, masih burem, tapi gue beli second murah. Oke, upgrade dari sana. Oh, ternyata kalau pakai kamera audionya nggak bagus. Gua lagi tuh mic-nya pakai HP aja diginiin. Terus disinkron. Oke, beli mic lah, beli mic. Audio udah bagus, kamera udah oke nih, lighting udah oke. Nah, lightingnya belum terang, tambah, ganti lighting yang lebih besar lagi. Nah, lighting yang lebih besar, kemudian ganti kamera. Kameranya tambah tajam. Lightingnya lebih banyak lagi. Nah terus itu terakhir gue baru tambahin sekarang mic ini ganti mic lagi biar lebih bagus lagi. Itu kan step by step, ya nggak mungkin gue di awal langsung beli semua yang paling mahal. Kalaupun punya uangnya, bukan nggak punya uang. Kalaupun punya uangnya, emang berani, emang yakin segitu yakinnya. Ibaratnya kita belum yakin, tapi ya udah yang penting mulai jalanin aja dulu step by step. Nggak usah nunggu bener-bener yakin, survei terus. Nggak usah. Jangan terlalu banyak survei, ngelihat sana sini. Karena nggak akan ada habis ya. Cukup lu survei itu, ya tadi ya, yang udah gua bilang. Harus ada role model, orang yang udah berhasil di bidangnya. Udah, kalau udah ngelihat sih itu bisa berhasil, ya udah tiru aja, udah langsung gas. Mulai dari apa yang ada dulu. Sambil kita nyoba-nyoba, tapi kan tentunya kita keyakinannya belum 100% ya. Makanya kita mau masuk juga ke bidangnya, investasinya pelan-pelan. Ya sama, ini mau lu usaha, lu mau trading, semua juga sama seperti itu. Lu cukup ngelihat ada satu orang yang udah berhasil, ya lu tiru, tapi tirunya juga jangan langsung all in semua, sambil nyoba-nyoba sedikit-sedikit, sambil belajar. Jadi itu yang akan gua lakukan, 5 hal itu kalau gua harus mulai dari nol, akhirnya mungkin itu 5 hal terpenting ya yang gue lihat sampai akhirnya bisa ngebuat gue bisa punya aset 100 miliar di titik hari ini, ya itu semua panduannya gue. Nah kalau kalian mau belajar trading biar bisa profit bareng-bareng dan ribuan orang udah profit bareng-bareng, kita ada komunitas kita namanya Fortuno School. Di sana kalian bisa dapat signal atau analisa dari tim kita, akurasi tinggi. Dapat juga grup alias komunitas, jadi bisa ngobrol sesama orang yang mau sukses dari trading. Ketiga, kalian juga bisa dapat edukasi lengkap. Itu semua ada di Fortuno School. Ya, linknya di deskripsi. Kursi terbatas, buruan sebelum kehabisan. Dan ya, kalau suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan klik lonceng. Thank you for watching. Dan salam cuan.